Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah nomor 183. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan iman akan diampuni segala dosa-dosa yang dahulu. Maka dari itu umat muslim di seluruh dunia, barang siapa yang ingin dosanya akan diampuni, akan dilebur, hendaklah dia berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, penuh ampunan, penuh rahmat, agar dosa-dosa kita yang tahun kemarin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita. Maka dari itu bertobatlah, sadarlah bagi umat muslim yang pernah melakukan maksiat di tahun yang lalu, di bulan ini jangan sampai ditinggalkan puasa Ramadan. Mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia di muka bumi ini. Hendaklah kita tingkatkan puasa kita dari tahun yang kemarin dengan tahun ini. Bila perlu tahun ini kita lebih aktif di majelis taklim, di majelis-majelis, di musola, di surau untuk mendengarkan ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita ceramah. Agar apa? Agar kita mengetahui ilmu agama yang sebenarnya. Maka dari itu marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat sunnah-sunnah. Di samping salat wajib, kita perbanyaklah di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan sunnah seperti salat tahajud, seperti salat duha, tasbih, salat hajat, salat tobat, salat isyraq, dan banyak lagi salat tasbih, salat awabim, tarawih. Kita tingkatkan salat-salat sunat tersebut agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sehingga Allah ridho kepada kita, sehingga penglihatan kita adalah penglihatan Allah, pendengaran kita adalah pendengaran Allah, perkataan kita adalah perkataan Allah, tangan kita adalah digerakkan Allah, kita dilihatkan Allah. Itulah apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, makhluknya, sehingga Allah ridha, dan orang tersebut akan menjadi kaki tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia fana di makom bako bila. Maka dari itu untuk orang-orang yang syariat, tingkatkan lagi puasanya. Jangan puasa menahan lapar dan haus, menahan hubungan badan suami istri di siang hari, tapi tingkatkanlah puasa hakikat, yaitu puasa mata dengan tidak melihat maksiat, telinga tidak mendengar maksiat, perkataan yang baik, tidak bohong, harus jujur di dalam berpuasa, tidak menyakiti, tidak mengunjing, tidak membuka aib teman saudara kita, tangan kita tidak memukul, gerakkan tangan kita untuk bersedekah, kaki untuk melangkah ke masjid, ke surau, ke majelis, hati bersihkan dari sifat sombong, angku, dengki. Itulah puasa-puasa yang tingkatan-tingkatan orang-orang sufi. Jadi puasa ini harus lahir dan batin, bukan jasad saja, makan dan minum. Meninggalkan makan dan minum dan tidak berhubungan suami istri, tapi tingkatkanlah batin kita
untuk berpuasa hakikat, yaitu tidak melihat maksiat, tidak mendengar perkataan-perkataan jorok dan kotor, dan tangan selalu memberi. Karena apa, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini ialah untuk disiplin kehidupannya, untuk membahagiakan hamba tersebut, untuk membahagiakan hamba itu tersebut. Dengan berpuasa kita hidup mempunyai sifat sosial, mempunyai sifat Rahman dan Rahim, mempunyai sifat pemaaf. Dengan berpuasa kita mempunyai sifat kasih sayang. Dengan puasa hati kita menjadi lembut. Dengan puasa hati kita bisa menangis, merasa sedih melihat fakir-fakir miskin, orang-orang susah, hatinya tersentuh, hatinya tersensitif. Itulah makna dari berpuasa. Akibat dari banyaknya berpuasa, baik di bulan Ramadan dan sunnah-sunnahnya, puasa Syawal, puasa Senin Kemis, sehingga hatinya hidup lembut. Maka dari itu fadilah puasa ialah untuk memperbaiki akhlak, tingkah laku kita yang sehari-hari tidak baik. Dengan berpuasa tadi insya Allah akan berubah tingkah laku kita dan akhlak kita. Di samping kita berpuasa ini, tingkatkan juga amal solat kita. Jadi kata Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa itu mendapat dua kenikmatan. Pertama, kenikmatan saat dia berbuka. Kedua, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagi orang yang tidak berpuasa tidak akan mendapat nikmatnya makan dan minum saat berbuka, karena mereka sudah dicabut hampa rasa nikmatnya. Lihatlah orang-orang yang berbuka puasa sangat gembira, sangat senang. Tetapi orang yang tidak berpuasa tidak ada apa-apanya. Dia hanya melihat, tidak ada rasa, dia makan dan minum. Dan Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau berbuka, dahulukanlah, dan kalau engkau bersahur itu diakhiri. Jadi Rasulullah menyuruh kita berbuka itu cepat-cepat. Apabila sudah beduk, cepat-cepat kita berbuka. Dan kata Rasulullah, apabila kita bersahur diakhiri, maksudnya dekat-dekat sholat subuh. Mungkin sekitar 15 menit lagi sholat subuh, ya kita makanlah. Kita makan, kita minum. 15 menit kan agak lama sebenarnya kan. Kalau kita makan mungkin bisa 10 menit lah. Kita makan sudah selesai 10 menit makan dan minum. Tinggal 5 menit menunggu sholat subuh. Nah, Rasulullah menganjurkan kita diakhiri. Sahur itu diakhiri. Kenapa diakhiri? Karena kalau diakhiri itu nanti kalau kita bukanya kalau kita bukanya seperti jam 3 atau jam 4 kita sahur jam 3 atau jam 4 ya. Maaf saya salah ngomong tadi. Jadi kalau kita sahur itu jangan terlalu malam, jam 3 atau jam 4 sahur. Nanti kan ketiduran. Apabila ketiduran enggak bisa sholat subuh. Nah, Nabi menyuruh kita diakhiri seperti 4:30 kita mandi dulu, dah mandi atau kita makan. Sekitar 15 menit mau menunggu sholat subuh itu makanlah dan minumlah. 15 menit kita kasih waktu. Jadi makan itu mungkin 10 menit ya. Nah, 5 menitnya untuk nunggu sholat subuh. Jadi kita langsung beduk, kita langsung sholat. Jadi enggak ketiduran lagi. Kalau kita sahurnya jam 3 atau jam 4, nanti ketiduran, salat subuhnya kesiangan nanti. Maka dari itu kalau kita bangun jam 4 atau jam setengah 4, ya gunakanlah waktu itu untuk salat tahajud ya. 2 rakaat enggak apa-apa. Sedikit-sedikit yang penting rutin istiqomah. Jadi kita gunakan waktu tersebut pukul 4. Biasa kita enggak pernah salat tahajud, ya kita sholat tahajud. Itulah hikmahnya. Kita sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat di waktu pukul 4 tadi ya. Banyak-banyak istighfar. Kata Rasulullah, itu sebaik-baiknya banyak-banyak istighfar dan berselawat dengan Nabi di waktu sahur. Karena apa? Di waktu sahur itu Allah Subhanahu wa taala
menurunkan rahmatnya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa yang memohon pertolongan, aku tolong, kata Allah. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan doanya. Nah, itulah di sepertiga malam itu. Jadi gunakanlah waktu untuk bertahajud. Sudah bertahajud itu ya kita menunggu waktu subuh, kita gunakan mengaji, membaca Quran, wirid, zikir ya sampai kita menunggu sholat subuh. Nah, diakhiri kita berpuasa saat kita sahur diakhiri. Jadi sekitar 15 menit menunggu sholat subuh. Jadi kita setelah sahur beduk langsung sholat. Gak usah tidur lagi sudah subuh. Karena Rasulullah melarang orang sholat. Karena Rasulullah melarang tidur setelah sholat subuh. Maka dari itu kita lanjutkan setelah sholat subuh pukul 6 lewat 10 menit kita sholat Isra 2 rakaat usuli sunatan Isra rakaat ini lillahi ta'ala. Itu pahalanya seperti pahala puasa haji dan umrah. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat Isra itu pukul 6 lewat 10, pahalanya seperti pahala haji dan umrah ya, 2 rakaat. Nah, banyak manusia yang enggak tahu, enggak paham, enggak ngerti, enggak belajar. Jadi sholat jam 6 lewat 5 menit itu yang baru menimbulkan matahari sedikit, itu namanya ada sholat Isra ya, pukul 6 lewat sedikit 5 menit. Nah, setelah itu setengah 7 atau jam 7 kita boleh laksanakan sholat duha 2 rakaat atau 12 rakaat ya. Itulah sebaik-baiknya manusia menggunakan waktunya, kesempatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan Ramadan ini, bulan rahmat, bulan ampunan. Untuk pesan saya kepada para pengantin baru atau pengantin lama, bapak dan ibu yang pengantin baru ini jangan dekat-dekat dengan istri. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila laki-laki dan istri berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, ada dendanya, kifarat. Dia harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia memberi makan fakir miskin 60 orang dalam sehari selama 2 bulan berturut-turut. Maka itulah ganjaran bagi bapak ibu yang berhubungan badan suami istri, harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, dia memberi makan 60 orang fakir miskin 1 hari selama 2 bulan berturut-turut. Maka dari itu bapak dan ibu yang pengantin baru jauh-jauh dari istri, jangan dekat-dekat, karena syahwatnya orang berpuasa itu sangat dahsyat, sangat kenceng. Nah, itulah anjuran larangan dari Rasulullah. Maka jangan kita, apalagi orang tidak berpuasa tapi dia berzina di bulan Ramadan. Na'udzubillah min zalik. Dosanya sangat besar. Sudah tidak puasa, dia berzina, baik laki maupun perempuan. Karena perbuatan zina itu perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Jangan dilakukan untuk orang muslim di seluruh dunia. Jangan mengerjakan maksiat di bulan Ramadan, sudah tidak puasa berzina pula. Itu dosanya sangat besar. Hidupnya tidak akan berkah, hidupnya tidak akan selamat, hidupnya tidak akan tenang, jiwanya selalu gelisah, cemas dan takut. Itulah dosa-dosa orang yang mengerjakan zina di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.